Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Om Dori. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, di like, di share, di komen. Jika bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman atau saudara-saudara. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang kegagalan dalam berbudidaya ikan lele. Berbudidaya ikan lele khususnya bagi pemula wajib diketahui apa saja yang diperlukan, kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pembudidaya ikan lele pemula. Biasanya bagi pemula tidak tahu menahu, langsung beli bibit, langsung dimasukkan ke dalam kolam. Setelah itu terjadilah ikan pada ngambang, pada yang mati, akhirnya gagal dalam berbudidaya. Maka dari itu bagi pembudidaya ikan lele bagi pemula, pertama kita harus menyiapkan kolam kita dulu. Kolam kita persiapkan, isi air, kemudian kita memberikan prebiotik kepada kolam ikan. Setelah air diisi kurang lebih antara 40 sampai 50 cm karena ikan masih kecil. Untuk ketinggian air kita harus jaga jangan terlalu tinggi, kita ambil 40 sampai 50 cm. Kemudian kita kasih yang namanya muase. Mungkin kita kasih E4 dan tetes tebu, bagi saya sudah cukup. Itu membuat air bisa steril. Kemudian ditambah lagi dengan bisa pakai daun yang namanya daun pisang atau batangnya, kita masukkan ke kolam. Setelah itu kita baru tunggu. Kita tunggu beberapa minggu, kurang lebih alangkah baiknya kita sampai 2 minggu. Kadang kalau kolamnya masih baru, karena terpengaruh oleh terpalnya, kita lebih lama tidak apa-apa, akan lebih bagus, akan menghasilkan yang lebih bagus. Kita sterilkan sampai kurang lebih 14 hari, itu sudah cukup. Mungkin 10 hari bagaimana Pak? 10 hari juga nggak apa-apa. Setelah di dalam kolam itu nanti keluar yang namanya bintik-bintik, ada ukut-ukut, itu tanda penghidupan pada kolam. Setelah itu kita persiapkan untuk beli bibit. Kita beli bibit, kita usahakan yang agak besar karena resikonya akan lebih kecil kalau kita mengambil ikan yang lebih besar. Biasanya bagi pemula itu belinya bibit yang kecil, dapat murah, dapat banyak. Saya sarankan untuk bagi pemula kita beli bibit minimal antara 57 sampai 57 ke atas, jangan 57 ke bawah, nanti resikonya akan lebih. Kita beli 79 itu lebih bagus. Kalau beli bibit kecil kita cenderungnya agak lama, terus proses penyortirannya juga lama. Kemudian kita harus mempersiapkan, paling tidak kita harus punya kolam 3 atau 2 minimal itu. Kalau mau tebar bibit berapa ekor dulu, kita 1.000, 2.000 sampai berapa ribu, 5.000, kita harus punya kolam dulu paling minimal 2 sampai 3. Karena apa? Untuk melakukan penyortiran pada ikan kita. Karena ikan kalau sudah sortir nanti akan timbullah rasa kanibal. Yang kecil makanya kalah, akhirnya yang kecil lemas, kadang disikat sama yang besar, akhirnya habis sudah, gagal lah sudah. Bagi pemula biasanya itu tempatnya tidak memadai, beli ikan ukuran
kecil beri 5.000, padahal kolamnya ada berapa, kolamnya ada paling ukuran 2x3, dikasih 5.000. Kalau masih kecil sih enggak masalah. Kita setelah sampai 2 minggu, menginjak 2 minggu, perkembangan ikan akan semakin pesat. Kalau 5.000, 3.000 kita pakai kolam ukuran 2-3 itu kurang efektif bagi saya. Alangkah baiknya kita persiapkan 2 kolam atau 3 kolam untuk melakukan penyortiran nanti. Terus bagaimana? Bagi pemula itu asal beli bibit, nggak pernah ditebang, air nggak disterilkan dulu, akhirnya ikan pada mengambang. Nah, kasihan nanti. Maka dari itu kita harus belajar dulu bagaimana ikan, karakter ikan. Kita harus belajar, jangan main asal-asalan. Hidup ya hidup, tapi beda perkembangannya. Alangkah baiknya kita belajar dulu baru kita praktekkan. Contohnya kalau teori dulu baru praktek. Kalau praktek langsung kadang kita setelah melangkah nanti hasilnya kurang baik. Jadi saya sarankan untuk bagi pembudidaya ikan lele, bagi pemula, saya sarankan harus pertama kita menyiapkan kolam kita. Paling tidak kita harus punya kolam 2 atau 3. Kalau kolam 1 nantinya bisa menambah, nggak apa-apa, kita 1 dulu, kemudian kita 1 minggu kita harus punya kolam lagi 2 atau 3 untuk melakukan selanjutnya. Biasanya bagi pemula itu kalau bibit ikannya pada mengambang. Karena apa? Kita nggak selalu menyiapkan kolam kita. Terus ketebaran padat itu, termasuk tebar padat itu bagi pemula kasihan kalau nggak tahu. Nanti nggak bisa panen, malah akan rugi, akan bangkrut. Banyak para pembudidaya ikan lele yang satu uji coba, setelah itu nggak ada untungnya, kan kasihan. Langkah-langkah baiknya kita belajar dulu bagaimana karakter ikan kita. Selanjutnya baru kita membuat kolam dulu. Mungkin sedikit dari pengalaman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.